Di dalam ijazah SMA-nya, Jokowi disebutkan lulus dari SMA 6 Surakarta, di mana cap stempel di ijazah Jokowi tertulis SMPP di dalam kurung SMA 6. Padahal SMA 6 Surakarta baru berdiri pada tahun 1986. Jadi, semestinya cap stempel yang dibubuhkan dalam ijazah Jokowi harus bertuliskan SMPP saja. Sebab sesuai pengakuan Jokowi, dia lulus SMA tahun 1980, saat dimana SMA 6 Surakarta belum berdiri. Pasti Jokowi itu bukan lulusan UGM, pasti ya ijazah UGM Jokowi itu abal-abal. Karena apa? Dia meyakini Jokowi itu tidak pernah lulus SMA 6 Surakarta. Karena saat periode dia sekolah itu belum ada SMA 6, yang ada SMPP. Yang kita buka adalah SMA 6. Sepanjang kebetulan tahun 80 saya masih SMP dan saya masih ingat SMA 6 itu berdirinya tuh tahun 86. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 86 pasti ijazahnya adalah sekolah menengah persiapan pembangunan, tidak mungkin SMA 6. Karena sampai tahun 86 itu SMA negerinya itu masih 5. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mengajukan gugatan itu kepada Universitas Gadjah Mada? Universitas Gadjah Mada ini kan membuat sebuah kenaifan ya. Dari sejak saya sekolah SD sampai SMA, sampai kuliah dan S3, ijazah itu bukti seseorang pernah sekolah, bukti seseorang pernah kuliah, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya. Jadi tidak mungkin ijazah itu ditahan atau diarsipkan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazah itu hanya satu. Kalau kemudian ijazahnya hilang, diterbitkanlah namanya SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Jadi sampai kiamat subro atau kiamat kubro tidak pernah mungkin ada namanya ijazah itu dua. Kami saat itu kaget tuh. Saya nggak gugat UGM, nggak mempermasalahkan ijazah UGM, kok tiba-tiba dia mengcounter, mengklarifikasi terkait gugatan, dia klarifikasi bahwa ijazah Jokowi asli. Dulu belanja ijazah palsunya itu lewat Hercules. Nah, layaklah Hercules datang, kemudian memberikan klarifikasi. Atas dasar apa Hercules itu datang dan kemudian dalam tanda petik mengancam publik yang mempersoalkan? Menabuh genderang dalam tanda petik ya, perang dengan masyarakat. Di titik ketika rasa marahnya sudah memuncak, kezaliman itu sudah makin pekat. Nah, kalau istilah saya ini urat takutnya putus hilang. Bisa memicu konflik horizontal gitu loh. Tinggal siapa yang akan ikut terbakar dengan kasus ini. Bukan hanya Jokowi sendiri akhirnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Universitas Gadjah Mada UGM sudah merilis pernyataan resmi bahwa ijazah Joko Widodo, presiden kita yang lama, asli. Tetapi publik masih tetap kelihatannya meragukan, mempertanyakan entah apa yang diinginkan publik, tetapi barangkali di sebuah negara yang kita tahu, kita juga telah lama kadang-kadang merasa dibohongi oleh institusi-institusi kenegaraan, mungkin perasaan keingintahuan ini menjadi lebih tebal. Nah, untuk persoalan ijazah Pak Jokowi ini, telah hadir bersama kita Mas Ahmad Khozinuddin. Beliau bukan orang yang katakan saja tercerabut jauh dari persoalan ini. Sejak awal, beliau adalah orang pertama yang mendampingi Mas Bambang Trimulyono, seorang wartawan yang saat ini tengah, bagi sebagian kecil mungkin mengatakan mendekam di penjara, tetapi bagi Bambang Tri sendiri mungkin akan menyatakan sebagai tempat rihlahnya dia di dunia. Selamat bertemu Mas Ahmad Khozinuddin. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di Madilog. Mas, ini yang saya langsung pada hal yang terbaru saja lah dalam persoalan Pak Jokowi ini. Hadir ke permukaan, hadir ke media, seorang Hercules, publik mengenal dia sebagai mantan preman, menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, tidak diragukan, dan sebagainya. Dan pada sisi lain, dia mengatakan sudah menandai orang-orang yang selalu mempertanyakan. Mas, gimana respon? Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama saya kira Hercules itu bukan orang yang pertama kembali ingin meyakinkan publik bahwa ijazah Jokowi itu asli dengan statement atau pernyataan. Saya sudah memeriksa banyak orang yang memberi keterangan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli sepanjang saya mendampingi Bambang Trimulyono saat diperkarakan di Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2022 yang lalu. Ya, 3 tahun yang lalu, yang saat itu mulanya Bambang Trimulyono menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang ijazah palsu Jokowi sebagai perbuatan melawan hukum. Tapi alih-alih menghadapi proses itu, dalam perjalanan belum sempat bersidang, justru Bambang Tri ditangkap oleh Barreskrim Mabes Polri bersama Gus Nur karena dianggap mengedarkan kabar bohong saat melakukan mubahalah ijazah palsu Jokowi di sebuah podcast yang dikelola oleh Gus Nur. Nah, di persidangan itu semua orang banyak mengatakan ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi asli. Saya tanya apa dasarnya? Saya tanya yang pertama, apakah saudara sudah melihat ijazah asli Jokowi? Dari saksi pelapor, ya, guru-guru, petugas-petugas yang punya otoritas di sekolah? Jawabannya semua enggak. Saya enggak pernah. Ya pasti enggak pernah dong, karena enggak satu periode dengan Jokowi begitu. Saya tanya, apa dasarnya? Ya saudara meyakini, atau bahkan memberikan statement lah, belum yakin saja, dasar saja lah. Rata-rata argumentasinya sama. Saya baca di media juga argumentasi Hercules juga sama. Argumentasi mereka meyakini ijazah Jokowi itu asli bukan karena melihat ijazah itu langsung, apalagi lebih lanjut menguji laboratorium forensik tentang keabsahan ijazah tersebut ya. Itu rata-rata ilmiah ya. Rata-rata itu asumsi. Asumsinya begini. Pak Jokowi menurut mereka ya, kan pernah menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden 2 periode. Dalam proses pencalonan itu kan salah satu syaratnya kan harus ya lulus pendidikan minimal SMA sederajat. Dan situ ada ijazah-ijazah. Termasuk ijazah UGM itu kan masuk ke situ untuk diproses, diverifikasi. Logika mereka ya. Kalau ijazah ini nggak asli kan nggak bisa nyalon. Kalau ijazah ini nggak asli kan nggak bisa jadi wali kota, nggak bisa jadi gubernur, nggak bisa jadi presiden bahkan 2 periode. Kan itu asumsi. Karena tidak melihat langsung fakta dari ijazahnya. Saya gampang ya. Saya mematahkan saat itu masih ada hari ini kalau tarik di media ya. Bupati Simalungun itu 2 periode. Namanya J.S. Saragih. Menjadi Bupati Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara 2 periode. Kemudian ya namanya politisi ingin naik kelas. Dia ikut pilkada gubernur Sumatera Utara. Nah di proses itu ternyata dia terganjal apa? Karena baru ketahuan ijazahnya palsu. Artinya asumsi bahwa orang telah melalui proses politik atau verifikasi politik belum tentu lolos dari verifikasi hukum, apalagi lolos verifikasi ilmiah seperti yang hari ini ramai itu kan verifikasi ilmiah yang dilakukan pertama oleh Dr. ya Rismon Sianipar, Rismon Hasiholan Sianipar ya. Yang kedua termasuk Dr. Oyo Suryo. Yang kedua-duanya alumni UGM. Baik dengan pendekatan keilmuan forensik digital atau ahli telematikanya. Yang mereka simpulkan kan ini bermasalah, ada yang menggunakan. Kalau Roy Suryo kan cukup halus lah, dia orang Jawa. 99,9%. Ini palsu. Kalau Rismon mulanya dia katakan 100 miliar % palsu terkait PON kan. Belakangan setelah ada spesimen tanda tangan yang berbeda nama ya Ahmad Soenardi, sebenarnya Ahmad Sunardi kan, dia katakan 11.000 triliun palsu gitu. Artinya apa yang disampaikan oleh saudara Hercules itu kan sebenarnya repetisi saja. Pengulangan yang seperti ini tidak menambah pembuktian apapun, apalagi keyakinan bagi pihak-pihak yang selama ini memang meragukan. Justru masyarakat makin yakin, oh ini barang ini palsu abal-abal. Kenapa? Karena butuh dilegitimasi oleh statement orang-orang tertentu, termasuk sampai Hercules. Nah, kalau kita pakai logika, ini cerita hikayat lama ya. Ini kesulitan masyarakat terhadap Jokowi itu. Ini kan hikayat, kan kita pernah dengar hikayat ada seorang penggembala kambing selalu berbohong teriak,
ada serigala, masyarakat Iya, iya, datang. iya. Nggak ada lu, gue bohong. Sekarang versinya itu ada di Ipin Upin. Ya, ada juga ya itu. Serigala gitu. Kan akhirnya orang itu mengatakan benar pun orang menjadi tidak percaya. Nah, Betul. sebenarnya kenapa sih orang menjadi yakin Jokowi ini pembohong dalam pengertian ijazah itu palsu? Karena ada track sebelumnya. track record yang lain itu mengonfirmasi ini memang pembohong. Oke. 11.000 triliun bohong, mobil SMK bohong, tidak impor bohong, kabinet tidak gemuk bohong, Betul. dan kebohongan-kebohongan lainnya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Hercules tidak memiliki nilai pembuktian dan juga tidak menambah 1% pun keyakinan publik bahwa ijazah itu asli. Justru sebaliknya, menambah keyakinan ijazah ini bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga nulis tadi ya. Atas dasar apa Hercules itu datang dan kemudian dalam tanda petik mengancam publik yang mempersoalkan? Kalau kemarin kuasa hukum masih mending karena dia bisa bertindak untuk dan atas nama saudara Jokowi karena ada surat kuasa. Betul. Apa dasar hukumnya Hercules? Nah, saya membaca ini kita sebenarnya rakyat ini sedang diintimidasi secara hukum oleh lawyernya yang juga akan mempersoalkan siapa yang masih meributkan ijazah. Secara non hukum oleh Hercules. Ini Hercules proaktif atau justru dilibatkan oleh orang yang punya masalah? Jokowi dan ini. Terlepas dari itu semua, kan orang tidak pernah mempersoalkan Hercules dengan Jokowi. Artinya tidak ada yang mengasosiasikan Hercules dengan Jokowi. Misalnya kalau ada orang mengatakan, dulu belanja ijazah palsunya itu lewat Hercules. Nah, layaklah Hercules datang, kemudian memberikan klarifikasi. Ini kan nggak ada ceritanya. Betul. Saya menjadi ingat Hercules ini posisi hari ini hampir sama ketika di PIK 2. Saat kasus Aguan. Saat orang mempersoalkan PIK 2, tiba-tiba Hercules, yang nggak ada kaitannya dengan Hercules saat itu orang nggak tahu. Tiba-tiba Hercules ya bikin konferensi pers, ya dia setuju PIK 2, bla bla bla, istilahnya pasang badan untuk PIK 2. Kalau waktu di kasus PIK 2 saya paham, kenapa? Karena ternyata preman-preman anak buah Hercules terlibat dalam proses perampasan tanah di PIK 2 warga Banten. Nah, kalau yang sekarang baru kami pahami hari ini logikanya adalah logika kekuasaan. Secara de facto saat ini Jokowi masih berkuasa meskipun secara de jure presidennya Prabowo, dan kita tahu hubungan Prabowo dengan Hercules itu seperti apa, dan keterkaitan Hercules hadir di Solo tidak lepas juga dengan Prabowo. Artinya apa? Negara ini nggak hadir untuk melerai pertengkaran publik dengan mendorong penyelesaian yang punya nilai konstitusional, berwibawa, elegan, yang memuaskan seluruh pihak, tapi negara mendiamkan konflik itu makin keras, makin runyam, dan bisa ini horizontal kan? Iya, bisa memicu konflik horizontal gitu loh. Mas yakin nggak Pak Prabowo yang bagaimanapun dengan gampang bisa dikait-kaitkan dengan Hercules akan terganggu dengan ini? Artinya dia akan marahlah katakan seperti itu atau nggak ada mental Prabowo, saya bilang. Saya sudah berkali-kali loh, harusnya negara tersinggung pada kasus PIK 2. Nggak ada mental Prabowo. Justru oligarki itu diundang ke istana, dan kalau dalam kasus ini terlepas pembuktian hukum itu ada di pengadilan, negara kan harus hadir untuk melerai publik, menenangkan publik, sekaligus meyakinkan publik. Betul. Katakanlah kan kalau kuasa hukumnya kemarin kan kekeh, kami tidak akan menunjukkan ijazahnya kecuali perintah pengadilan. Padahal sudah ada perintah pengadilan di Solo untuk menunjukkan ijazah. Untuk menunjukkan, nggak dilakukan juga. Itu kan bohong saja itu. Seolah-olah akan taat hukum. Padahal sudah ada perintah pengadilan lewat jaksa agar ijazah asli Jokowinya dihadirkan, nggak dihadirkan. Mengapa mereka takut menghadirkan ijazah itu? Sebenarnya itu pertanyaan saya juga. Lalu kita timbul asumsi, bahkan keyakinan, oh jangan-jangan ini barang memang bodong gitu loh. Takut diperiksa, takut dicek secara laboratorium forensik gitu loh. Sebab logika sederhananya begini ya, saya semama ya diperlakukan seperti itu. Saya nggak akan merasa turun derajat kalau akhirnya harus mengalah menunjukkan ijazah saya. Terlepas apa urusannya kalian minta ijazah saya aja nggak minta urusan kalian. Tapi saya ingin melerai ya perdebatan publik, karena sekarang ini ya jadi perseteruan bukan hanya Jokowi dengan komponen yang lain, tapi sudah pendukung Jokowi ikut gerbang, yang kelompok yang kritik ikut gerbang, kerusuhan di ranah sosial media saling caci, saling maki. Kan harusnya ada yang melerai. Kalau tidak akan dua ya. Kalau kewenangan harusnya negara yang melerai, kalau dari sisi kebijakan ya secara subjektif Jokowi melerai dengan cara apa? Ya ini ijazah saya. Beliau mantan presiden. Ini rakyatnya. Harusnya kan sesedikit mungkin mengurangi, katakan saja potensi korban dalam hal ini.
Nah iya ya, alih-alih melakukan tindakan itu justru kalau yang saya lihat justru menabuh genderang dalam tanda petik ya, perang dengan masyarakat. Misalnya, ya yang pertama dia selalu menggunakan logika seolah-olah kita itu bodoh gitu loh. Logika siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Padahal kan panjang nih kalimat. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Siapa yang membantah dia juga harus tunjukkan bukti atas bantahannya. Itu. Kemudian dalil-dalil ijazah ini bermasalah, skripsi bermasalah kan sudah banyak yang dibuktikan melalui buku Jokowi Undercover punya Babang Tri, analisisnya Dr. Rismon Hasyolan Sianipar. Kan ini nggak pernah dibantah. Dengan kaidah yang diucapkan oleh Jokowi juga kuasa hukumnya, berarti mereka membenarkan. Kan apa yang tidak dibantah dalam konteks hukum itu kan dibenarkan. Karena tidak merugikan kan? Bukan, karena dia tidak bantah berarti benar gitu loh. Ya artinya kalau satu fakta dikemukakan tidak dibantah, artinya dianggap tidak merugikan. Jadi tidak harus dibantah. Iya. Kalau saya melihat dia tidak punya argumentasi untuk membantah gitu loh. Iya, betul. Artinya implisit mengakui walaupun eksplisit dia tidak mengakui. Betul. Nah, ini yang terjadi dan ini justru yang menyebabkan publik itu semakin yakin itu atas kebohongan ijazah ini. Betul. Begitu. Mas, ini kan Hercules sudah terlibat. Kita tahu siapa Hercules dan kita tahu juga dia punya satu bentukan ormas tertentu. Grip yang sekarang sedang katakan saja naik daun, konsolidasi dan naik daun. Iya. Kemudian di sisi lain, kalau misalnya ada hubungan dengan Pak Prabowo, artinya kekuasaan pun tidak berpihak pada Mas dan kawan-kawan. Takut? Gini ya, logika takut itu harus disandarkan pada otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kita bicara otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat, yang dia punya kekuasaan semesta raya, alam semesta, kehidupan manusia, yang menguasai dunia, bahkan sebelum dunia, bahkan yang menguasai kehidupan setelah dunia. Disitulah letak ketakutan kita harus ditujukan. Lah hari ini kekuasaan itu datang dan pergi. Justru kekuasaan hari ini harus takut. Kenapa? Kalau dia tidak amanah kepada rakyat, kekuasaan itu bisa diambil alih. Misalnya hari ini ya, justru Presiden Pak Prabowo butuh legitimasi dukungan dari rakyat. Terlepas dia sudah menang lah dengan 58%-nya ya. Betul. Butuh dukungan legitimasi dari rakyat bahwa dia memang pemimpin yang ngayomi, melindungi, menjaga rakyatnya. Artinya jangan biarkan rakyat itu seperti tidak punya orang tua. Saya sering mengatakan di berbagai media, kita ini hari ini rakyat itu seperti dalam kondisi yatim piatu. Banyak problem tapi nggak pernah negara hadir, dibiarkan bertarung sendiri. Nggak karuan itu. Akhirnya apa? Homo homini lupus. Jadi serigala bukan serigala memakan yang lain. Yang menang yang kuat. Yang kalah akhirnya apa? Untung saja. Kita ini umat yang beragama dan punya iman. Akhirnya yang kalah itu selalu bisa sabar. Kenapa? Karena ada keyakinan nanti di akhirat ada peradilan. Ada istilah kan? Saya tunggu di peradilan akhirat. Coba kalau nggak ada keyakinan akan akhirat, stres sekarang ini orang yang dizolimi orang lain. Kenapa? Dia nggak bisa melawan, minta negara nggak hadir. Contoh dalam kasus ijazah palsu, nggak hadir negara. Dan UGM harusnya kan sebagai sebuah kampus yang ya katakanlah institusi ilmiah, institusi ilmiah kan harus menjawab dengan ilmiah juga, akademis. Kalaulah tidak punya respon karena respon sudah di kubu yang lain, hadirkan ahli-ahli UGM yang lain. Buat analisis yang membantah temuan Rismon. Karena kan yang menguasai soal itu bukan cuma Rismon kan? Kan banyak alumni UGM. Bejibun alumni UGM kalau cuma ahli forensik digital saja begitu loh. Tapi kenapa? Kok nggak itu yang ditempuh? Tapi UGM pun mengambil metode yang repetisi menurut saya, berulang saja. Apa modelnya? Testimoni. Maka saya agak dalam tanda petik ya menggunakan ungkapan peyoratif ya. Ini kayak tukang jamu. Jadi kalau untuk meyakinkan publik jamu ini manjur, datangkan orang yang entah sembuh entah enggak. Saya kena penyakit ini alhamdulillah sekarang sembuh, yang lainnya kita kan harusnya saintifik. Contoh kalau kita bicara obat harus jelaskan secara sains ini kandungannya apa ya, paracetamolnya apa. Karena kalau kita sudah jelaskan, oh memang paracetamol itu punya fungsi meredakan nyeri, sehingga nggak perlu testimoni ini karena ini secara ilmiah bisa dibuktikan paracetamol itu punya dampak untuk mengurangi nyeri, selesai, penurunkan panas dan sebagainya, ibuprofen itu kan nggak muncul. Malah saya dapat kabar tadi, saya lihat itunya Rismon, live dia, saya datang ke UGM,
dikasih skripsi diklaim temannya Jokowi yang juga sama, tidak ada tanda tangan dosen pembimbing dan yang lainnya. Fontnya juga Times Roman, tahunnya juga tahun 85. Katanya ini teman seangkatan Jokowi. Begitu dia foto, dia pulang, dia periksa. Bukan skripsi, ternyata apa? Tesis. Oh, Makanya marah-marah respon saya jauh-jauh dibohongin nih sama UGM. Katanya ini teman Jokowi skripsi yang serupa. Jadi jangan mempersoalkan kalau hanya Times Roman. Begitu di Zoom, ini tapi tahunnya tertera 85. ya sama, karena kan tadinya kan mau meyakinkan lah bahwa oh seolah-olah ini nggak ada masalah di tempat kami, yang lain pun ada gitu loh. Mas, gini, Ya. Kemarin kan publik pada datang ke Jogja ya, rame lah. Mas melihat ada indikasi kuat nggak kalau ini dibiarkan oleh pemerintah akan terjadi yang tadi Mas omongkan itu, konflik horizontal yang kencang yang kemudian bukan tidak mungkin akan maaf nih kasar nih, mengalirkan darah lah atau membawa korban namanya. Nggak sampai ke sana sih kalau saya lihat. Cuman ya akhirnya dampaknya bagi kekuasaan terdelegitimasi. Orang kan akan melihat ini kok ada konflik yang seramai ini, kok negara nggak ada suara sama sekali, nggak ada. Terkesan cuci tangan juga ya. Nggak ada apa ya? Ya namanya negara ada pemimpin kan yang mengarahkan. Makanya waktu ada 7 media wartawan yang diundang ke Hambalang itu. Hambalang itu kan saya mempertanyakan kenapa kok nggak ada yang mempersoalkan ijazah palsu ke Jokowi, sikap negara kepada Prabowo. Terus yang kedua PIK 2, kenapa juga nggak ada yang menanyakan itu? Yang ditanyakan hal-hal yang menurut saya tidak terlalu sensitif, walaupun itu juga layak ditanyakan. Dan Prabowo juga kenapa nggak kemudian menjadi penengah, walaupun nggak ditanyakan. Kayak kita ini diskusi, kan jawaban itu tidak selalu muncul atas pertanyaan. Ada juga inisiatif dari narasumber untuk menceritakan. Kenapa Prabowo tidak bicara? Padahal masalah ijazah ini udah ramai sekali. Kenapa juga Prabowo tidak bicara masalah PIK 2 ini sudah begitu luar biasa kezalimannya? Nah kalau sudah begini, saya justru mengkhawatirkan kekuasaan terdelegitimasi, kepercayaan publik terhadap kekuasaan. Termasuk hari ini yang kena dampak tersapu itu kepercayaan kepada lembaga akademik menurun. Mohon maaf, sekarang ada semacam pamiu lah katakanlah gitu. Kalau dulu orang itu kan ya ditanya kuliah itu, kalau dia kuliah di UGM pasti dia jawab apa? Mas kuliah di mana? UGM. Kalau dia tidak UGM, dia ditanya, Mas kuliah di mana? Jogja. Nah Jogjanya dulu yang dijual. Baru terakhir kampusnya mana. Kalau saking bangganya dengan UGM. Kalau hari ini, Mas kuliah mana? UGM. Ijazahnya asli gak? Jadi asal bagi alumni itu ada semacam beban kalau hari ini. Makanya sebenarnya saya itu sekedar banyolan ya kan? Iya, walaupun itu banyolan gitu. Sebenarnya saya meyakini ada satu alumni profesor siapa lupa sama, dia kan meminta agar UGM tidak masuk pada ranah seolah-olah menjadi pembela Jokowi. Kembalikan saja masalah palsu itu urusannya Jokowi gitu loh. Kalau nggak salah mantan rektor UGM. Kalau yang mantan rektor kan yang mengatakan diragukan datanya Jokowi. Ada satu lagi saya lupa. Nah, saya setuju. Kenapa? Hari ini UGM jadi seolah-olah menjadi orang yang institusi yang berkepentingan untuk membersihkan aib dari Jokowi gitu loh. Padahal bagi UGM kan kalau Jokowi ternyata bermasalah ya biarin aja. Selamat pribadi ya? Iya, pribadi Jokowi. UGM tetap bersih. Nah, hari ini kalau saya lihat kan dari alumni-alumni UGM yang ingin membersihkan legasi kampus ya dari noda ijazah palsu. Ini kan motifnya itu. Kalau memang ada yang rusak, ada nila, ada tinta ya cukup Jokowi aja. Jangan tinta ini dimasukkan ke cawan susu UGM yang tadinya putih bersih menjadi hitam pekat sekarang. Hasilnya kan begitu sekarang. Otoritas UGM sekarang orang bertanya. Orang mempertanyakan lembaga akademik kelasnya sekelas UGM. Lebih jauh sebenarnya kan persoalan ini kan persoalan hak konstitusional seorang warga negara yang akhirnya mendapat amanah dari rakyat, katakanlah begitulah. Walaupun mungkin ada yang versi dia curang ya saat pilpres, tapi kan akhirnya dia menjabat sebagai presiden 2 periode. Nah di situ sebenarnya letak urgensi kenapa masalah ini harus segera dituntaskan. Karena saudara Joko Widodo itu pernah memimpin republik ini. Rakyat ya punya hak, walaupun sekaligus kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan apakah pernah kita dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu. Dan kita juga harus memastikan apakah hubungan antara rakyat dengan Jokowi dalam hubungan konstitusional sebagai presiden, mantan presiden ini
akan berlanjut sehingga dia mendapatkan fasilitas pasca menjadi mantan presiden ini, atau harus dihentikan? Misalkan rumahnya kan itu kan Iya. hasil dari Betul. Ya, pajak rakyat juga. pajak rakyat begitu. Nah, selain itu kan kita ada gium, siapa yang bersalah harus diberi sanksi. Sebab orang yang bersalah tidak diberi sanksi akan melegitimasi kejahatan, dan orang akan bicara, ah, ngapain sih kuliah susah-susah, bikin aja ijazah palsu. Apakah tidak mungkin misalnya ada semacam, kalau itu memang mungkin benar ijazah isu palsu dan sebagainya, tidak diangkatnya persoalan ini, didiamkannya persoalan ini oleh pemerintah itu sebagai sebuah upaya untuk tidak mencoreng sejarah Indonesia misalnya? Ada nggak kemungkinan seperti itu? Yang itu pertanyaan-pertanyaan itu bersiponggang di publik. Justru ini kan justru menjadi noda yang harus dibersihkan. Kalaupun misalnya ya diketahui ini Begitulah, palsu. ya, kan berhenti sampai di sini saja udah. Daripada nggak jelas ini kan akan sampai. Betul. Atau kecuali Presiden Prabowo memang sudah meyakini Indonesia mau bubar 2030 seperti yang dia sampaikan kan. Kalau begitu ngapain kita? Meskipun dia juga waktu itu cuma nyetir dari sebuah buku ya, Ghost ya. Fleet atau apa. Iya, betul. Itu menyetir. Saya pikir soalnya sekarang terlepas di bagian dari membersihkan sejarah, itu kan narasi masa depan ya. Tapi secara faktual dan aktual ini ada isu hukum di sana. Ada isu keadilan sosial di sana. Nggak adil dong kalau calon presiden boleh ijazah palsu, kita mau nyalon pekerjaan biasa aja. Dulu apalagi masih ada SKCK dulu. Betul. Sekarang mungkin udah nggak ada. Jadi STT keterangan kepolisian, dulu malah surat keterangan kelakuan baik. Saya masih ingat zaman. Sekarang gini saja, kita mau menyelesaikan masalah ini atau enggak? Di samping orang mempertanyakan ijazah Jokowi, tidak sedikit juga orang, meskipun mungkin itu bisa kita indikasikan atau apapun namanya sebagai bagian dari pihak Jokowi, yang justru mempertanyakan Mas Wazir. Misalnya begini, Mas dulu pernah bukan terlibat ya, termasuk atau beraktivitas di HTI misalnya, kemudian dipersoalkan. Ada yang mempertanyakan apa sih sebetulnya motif utama Mas untuk terus bergerak mempertanyakan ijazah Jokowi ini? Iya, untuk yang pertama dulu, kita sebenarnya kan mempersoalkan sesuatu yang tidak kita ketahui apa masalahnya. Betul. Kalau Anda dulu terlibat korupsi, tentu kita bertanya, wah bahaya dong. Iya. Anda terlibat ini, tentu gini, main perempuan. Betul. Oh, kamu judi online. Betul. Oh, cuci uang. Baru kita kan mempersoalkan itu. Betul. Kalau bertanya, HTI ya? Nah, pertanyaan apa sih? Iya. Dosa aktual dan dosa sejarah HTI terhadap Republik ini apa? Itu satu. Betul. Nah, yang kedua kalau terkait kenapa saya berjuang terus gitu. Ada yang kan menarasikan itu kan dendam kesumatnya kepada pemerintah saja, itu kepada rejim Jokowi karena dari dulu beda politik. Begini, kita semua itu lahir dan dibesarkan di negeri ini. Dan kita punya akidah Islam, kita diperintahkan akidah kita tidak boleh dia melihat kezaliman. Betul. Sebab kalau kezaliman ini sudah dibalas oleh Allah, azab itu kena juga semua. Kena ya? semua. Kan menarik loh ya. Narasinya disampaikan Rasulullah melalui hadis. Jadi di dalam kita bernegara ini, Rasulullah SAW itu menggambarkan kita seperti naik kapal 2 dek. Yang atas dan yang bawah. Yang bawah kalau butuh air harus ke atas. Ya, betul. Lama-lama dia mikir, kan di bawah laut. Aja, ya? Bolongin aja. Lah kalau yang bolongin ngambil di bawah, yang atas nggak ngingetin, ini karam semua kan. Matilah semua. Nah, hari ini kalau kita bicara legasi tentang contoh soal ijazah palsu atau soal PIK 2, saya kan bersuara juga di sana. Apakah korbannya hanya 1-2 orang saja? Tidak. Apakah Jokowi dan keluarganya saja? Kan ini berkaitan dengan masalah kebangsaan. Iya. Kalau narasi Islam itu ini masalah keumatan. Iya. Kalau narasinya Pak Bushro Muqaddas, ini narasi kebangsaan sekaligus narasi keumatan. Itu ketika memberi sambutan terkait PIK 2. Nah sekarang kita bertanya, justru ya, apa yang disoal kalau kita mencintai negeri ini dan berjuang di sana? Memang kemudian orang mengatakan, agak sulit sih hari ini melihat orang berjuang tanpa motif ekonomi, motif materi, motifnya. Ya silahkan kalau ada yang seperti itu, tapi kita kan nggak bisa mengeneralisasi. Iya, betul. Kita harus punya keyakinan bahwa negeri ini ya masih memiliki putra-putra terbaiknya yang memang punya concern ingin
melihat negeri ini menjadi baik. Betul. Gitu. Dari hukum satu Darwin aja kan dikatakan tidak ada dua individu yang persis sama. Jadi jangan main generalisasi. Iya. Mas, ini ada hal yang menarik ya, yang mungkin tidak terlalu banyak diangkat akhir-akhir. Semua orang kan mempersoalkan UGM, ijazah UGM itu. Tapi kalau saya baca di bukunya Mas Bambang, Bambang Tri justru memulai dari ijazah yang lebih elementer. Kalau saya tidak salah SMP atau SMA. Iya, SMA-nya. Makanya Bambang Triboyono di buku Jokowi Undercover 2 itu menyimpulkan pasti Jokowi itu bukan lulusan UGM, pasti ya ijazah UGM Jokowi itu abal-abal. Karena apa? Dia meyakini Jokowi itu tidak pernah lulus SMA 6 Surakarta. Karena saat periode dia sekolah itu belum ada SMA 6, yang ada SMPP. Harusnya Jokowi kalau memang lulusan SMPP terbuka saja. Karena ada juga tokoh nasional yang menurut Bambang Tri juga lulusan SMPP, Pak Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI, itu juga SMPP Solo, namanya Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Yang kelak di kemudian hari memang ini dikonversi menjadi SMA 6 Surakarta. Jadi nggak nyambung dari tahunnya, gitu loh. Makanya kawan-kawan saya di Surakarta. Berarti Pak Hadi punya ijazah SMPP. Iya, dia ngaku, nggak ada masalah juga sebenarnya. Kenapa dia ngaku SMA 6? Ini menurut Bambang Tri ya. Iya. Nah, makanya hari ini kemarin ya kawan-kawan saya di Surakarta yang dulu juga menjadi tim membela Bambang Tri dan Gus Dur itu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait masalah ijazah palsu ini. Yang digugat bukan hanya UGM, tapi juga SMA 6 Surakarta. Tapi saya mau luruskan lah, hari ini sebenarnya kita tidak pernah mempersoalkan UGM ya, termasuk tidak pernah mempersoalkan SMA 6 Surakarta. Kita sedang mempersoalkan ijazah Jokowi. Iya. Jadi kita juga jangan membuat narasi seolah-olah musuh kita lawan kita ya UGM-nya, SMA 6-nya. Enggak. Makanya UGM pun jangan mengasosiasi masalah ijazah palsu Jokowi sebagai masalah UGM. Sehingga UGM harus pasang badan. Nggak usah. Bahasa anak mudanya jangan baper ya. Jangan baper. Dan itu baper pertama UGM itu sebenarnya kan saat kami gugat di tahun 2002. Kami ingat buku Jokowi Undercover itu memang menerangkan masalah-masalah pendidikan Saudara Jokowi. Kalau sebelumnya kan Bambang Tri udah masuk penjara gara-gara buku Jokowi Undercover 1. Iya. Bedanya ya, kalau Jokowi Undercover 1 bicara tentang nasab keturunan Jokowi yang disimpulkan itu anak PKI, dia masuk penjara itu yang pertama. Keluar penjara, bikin lagi buku Jokowi Undercover 2, lelaki berjasa palsu yang fokus terhadap cerita riwayat pendidikan Jokowi yang disimpulkan ijazah SMA dan UGM-nya itu palsu. Nah, saat kami gugat, kami kan mikir, apa kita gugat sampai UGM-nya ya? Tapi kan kita hanya mempersoalkan jabatan Jokowi sebagai presiden. Sementara pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu kan mensyaratkan calon presiden atau wakil presiden minimal SMA sederajat. Ya udah kalau gitu kita batasi saja sampai ijazah SMA-nya. Kami gugat. Begitu ramai gugatan itu tiba-tiba Ova Emilia konpres mengklarifikasi tentang ijazahnya. Lah, kami saat itu kaget loh. Saya nggak gugat UGM, nggak mempermasalahkan ijazah UGM, kok tiba-tiba dia mengklarifikasi terkait gugatan, dia klarifikasi bahwa ijazah Jokowi asli. Makanya saat itu Bambang Tri kan masih belum ditangkap itu. Dia menggunakan ungkapan Jawa yang pas dalam hal ini. Dia katakan gini, wong legan golek momongan. Wong legan golek momongan itu orang yang nggak ada urusan kok tiba-tiba cawe-cawe urusan itu. Lah wong UGM nggak dipersoalkan di gugatan kok tiba-tiba klarifikasi. Kan punya anak ya? Iya, orang legan itu kan. Orang yang belum menikah, tiba-tiba kok cari anak, nggak nyambung gitu loh. Kalau punya istri ya kan, anak itu nyambung. Itu istilah ungkapan orang Jawa. Jadi saya lihat, oh berarti sebenarnya ada perintah kekuasaan, analisis saya. Kenapa? Karena saat itu kan yang terdesak presiden. Iya, betul. Nah, ya mungkin ini asumsi dia dengan diklarifikasi selesai. Ternyata begitu diklarifikasi tambah rame. Makanya kemarin ketika misalnya kuasa hukum Jokowi mengatakan kami tidak akan memberitahu ijazahnya karena kami khawatir ini nanti akan jadi snowball saja gitu, akan jadi rame, akan jadi bola liar dan apa. Tapi sebenarnya ketika Jokowi menunjuk kuasa hukum bikin klarifikasi ya, datang lagi ya, siapa Hercules ya, pasang badan. Kemudian yang lalu UGM klarifikasi, itu semuanya menjadi blunder. Orang, mohon maaf ya, ketika ada satu kebohongan, diyakinkan dengan kebohongan yang lain betul. Itu bukan menjadi ini derajatnya naik menjadi kebenaran, tapi menjadi kebohongan yang kuadrat, tanpa bohong.
Kalau di dalam kaidah mustalahul hadis gitu, ketika ada hadis itu dhaif, matannya kemudian diperkuat dengan hadis lain yang matannya redaksinya sama, tapi juga sama-sama dhaif. Ini hadisnya nggak meningkat menjadi sahih, iya. tambah dhaif gitu loh. Iya. Nah dulu saya tanya, saya pernah kan dipersoalkan, Anda itu kan kenapa sih kalian ikut mempersoalkan ijazah? Saya nggak mempersoalkan, saya advokat. Saya ingin memverifikasi dari sisi keahlian saya sebagai profesi lawyer. Kalau Gus Dur ingin memverifikasi kebenaran ijazah palsu lewat mubahalah, karena dia pendakwah yang praktisi mubahalah. Dia baru yakin kalau orang itu berani mubahalah. Bambang T berani, berarti yakin ya ijazah palsu. Kalau Bambang jadi wartawan dengan menulis melakukan verifikasi iya. Ya sudahlah. Kalau saya kan lawyer harus lewat pengadilan gitu. Nah kemudian saya tanya kepada orang-orang, apakah orang-orang yang meyakini ijazah itu asli juga melihat ijazahnya? Kan enggak juga. Lalu kenapa dia kemudian mendelegitimasi orang yang meragukan? Padahal yang meragukan justru mendapat dukungan data dari pihak yang sudah melakukan penelusuran. Dalam hal ini Bambang Tri. Iya. Kalau istilah hadis itu sudah melakukan rihlah lah, perjalanan ketemu imam ini, lalu disimpulkan oh ini sahih. Dan memverifikasi bahkan sampai pribadinya ya. Iya, begitu loh. Nah, hari ini coba deh kita ilmiah saja, nggak usah bahasa saya yang sering saya katakan, nggak usah melakukan argumentum ad hominem. Jangan menyerang pribadi-pribadi lah, menyerang pribadi Bambang yang lainnya. Lihat saja para Bambang dari sisi apa? Bukti-bukti di buku Jokowi Undercover itu sampai hari ini ya. Boleh saya bertanya soal ini? Ini kan sesuatu hal yang sebetulnya secara logis juga mudah ya. Mengapa pengacara Pak Jokowi tidak itu tadi menggunakan kemajuan teknologi untuk menegaskan kebenaran? Saya yakin dia nggak bisa mempertahankan argumentasinya. Justru akan terbongkar bahwa ini bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya tidak salah di jajaran pengacara itu kan ada salah seorang anak wamen ya. Oh, anaknya Utha Hasibuan. Saya tidak tahu apakah hal itu tidak akan membuat bias di saat pengadilan nanti karena dia adalah anak seorang wamen gitu, kekuasaan. Kalau kantornya masih kantor Otto, ini bermasalah karena dia sudah menjadi pejabat penyelenggara negara. Saya belum bisa menyimpulkan karena kan saya belum lihat surat kuasanya. Tetapi dari sisi secara substansial, kan anaknya juga dulu ikut di periode saat Otto yang pertama. Artinya ada konflik kepentingan lah, paling nggak kepentingan dengan kekuasaan. Tapi memang konflik ini belum masuk kepada ranah yang melanggar kode etik. Biasanya pengalaman saya dengan kawan-kawan yang jadi anggota DPR gitu ya, setelah menjadi anggota DPR dia off-kan dulu tuh kantor lawyernya, yang jalan yang lain. Seperti zaman Pak Yusril, kalau saya tidak salah kan begitu juga. Iya, semua begitu, sementara begitu. Karena kan syarat seorang lawyer kan nggak boleh menjadi PNS atau pejabat penyelenggara negara. Kalau dia ikut proses politik jadi pejabat penyelenggara negara, di off-kan dulu. Makanya kantornya biasanya jalan lawyer-lawyer lainnya begitu. Nah, saya makanya ketika ditanya itu, saya belum bisa masuk ke lebih jauh karena saya belum cek semuanya begitu. Mas begini, ada klaim bahwa foto dalam ijazah Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi, melainkan seseorang yang saya baca bernama Dumatno Bunitomo gitu. Yang itu keyakinan itu didasarkan pada analisis teknologi AI. Seberapa yakin Mas dengan kebenaran bahwa itu adalah Dumatno ini? Saya meminjam pernyataan Rismon, yang Rismon itu juga mengutip apa yang disampaikan Utha Hasibuan, dan Utha menyampaikan itu saat mendampingi kasus kopi sianida itu siapa namanya? Jessica. Bahasanya begini, kalau kesaksian itu bisa bohong, tapi kalau ilmu pengetahuan nggak akan bohong. Otto yang mengatakan? Yang mengatakan Otto itu. Nah saat itu kan Otto ingin meyakinkan publik terkait bahwa Jessica itu bukan yang menaruh, karena nggak ada bukti saintik yang menyimpulkan bahwa itu sianida yang naruh si Jessica gitu. Betul. Baru analogi asumsi-asumsi begitu nah. Keterangan-keterangan saksi gitu. Dan saat itu kan dia hadirkan Rismon sebagai ahli dia. Hari ini kalau kita gunakan statement yang sama, ya kita lebih mempercayai hasil analisis dari teknologi, yang memang teknologi itu kan tinggal kita upload ya, di foto siapa, foto yang lain dimasukkan, nanti akan ada gradasinya berapa persen gitu. Kalau jauh ya jauh, tapi kalau memang mirip ya akan di atas 50, 60 dan seterusnya. Memang itu hasilnya saya baca. Tapi kalau di versinya Bambang Trimulyono memang agak beda. Kalau Bambang Trimulyono meyakini foto itu, identitas yang dipakai itu punyanya Hari Mulyono. Hari Mulyono itu ya. Hari Mulyono itu adik ipar Jokowi yang menikah dengan
Hidayati menjadi janda 2018 kalau nggak Menikah salah. dengan Pak Usman. Anwar Usman. Gitu. Karena 2018 meninggal ya, Iya. Heri Mulyana. Gitu. Pada sisi lain kan Pak Roy Suryo juga mengajukan tantangan kepada Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa dia pernah KKN, bukan KKN yang kucel ya, bukan KKN hukum nih, tapi Iya, KKN kuliah kerja nyata. Mengapa Mas Roy masuk ke ranah itu, tidak kemudian tetap lekat dengan urusan teknologi? Saya kan begini kan, ketika orang itu berdalih pada hal yang sama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan argumentasinya, orang akhirnya berpikir apalagi yang bisa dipersoalkan. Akhirnya kan melebas, terjadi ekstensifikasi persoalan. Iya. Dari yang sebelumnya ijazah dipersoalkan juga temannya, dipersoalkan juga kuliahnya, dipersoalkan juga kakaknya dan seterusnya. Nah, saya memang tidak meluas ke situ karena bisa saja orang sekolah tapi nggak lulus, bisa saja orang KKN tapi nggak sampai tuntas. Betul. Yang kita fokuskan ijazahnya. Iya, iya. Agar juga tidak Meluas kemana-mana. gitu. Ya, betul. Nah, kalau ijazahnya misalnya ya sudah dibuktikan secara saintifis, caranya apa sederhana? Tunjukkan ijazah aslinya. Beri otoritas berwenang untuk menguji secara laboratorium forensik. Dan dari hasil ilmiah tadi akan diketahui deskripsi dan kesimpulannya. Misalkan identik, tanda tangan identik, kertasnya ini karbonnya benar, tintanya memang usianya sekian. Ya, pejabat yang berwenang memang itu saat itu, sudah selesai. Kami juga akan siap kok diam. Nggak ada, kurang kerjaan aja kita ngomongin kasus yang udah ditutup. Oke. Kan persoalannya nggak itu, justru menggunakan narasi, misalnya Testimoni itu. testimoninya dari lawyer. Bukan hanya testimoni, seolah mengancam gitu. Ya, jangan salah Mas. Terakhir kalau saya tidak salah tentang berita hari ini atau paling tidak kemarin, itu ada sekumpulan orang yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan saat itu ramai-ramai menunjukkan ijazah mereka. Seberapa meyakinkan sebetulnya ini? Ada dua hal yang menjadi argumentasi itu tidak bernilai. Pertama, itu kayak tukang obat saja, testimoni begitu. Kalau itu siapapun bisa. Hanya berganti orang ya. Iya. Gitu. Yang kedua, yang diminta itu ijazah Jokowi. Kenapa mereka nunjukkan ijazah mereka? Betul. Nggak nyambung gitu loh. Betul. Kita nggak butuh 10, 100, 1000 orang bawa ijazah asli mereka sendiri-sendiri. Kita hanya butuh satu orang Jokowi yang menunjukkan ijazah dia sendiri. Ini loh, ya Mas Ahmad. Ini loh masyarakat rakyat Indonesiaku yang kucintai. Dengan gitu. kesediaan untuk diperiksa ya. Ya iyalah, otomatis. Karena begini, agar tuntas juga Iya, betul, gitu. betul. Kalau cuma dilihatin nggak bisa diperiksa, jangan-jangan kan sudah kelihatan secara digital itu ketika ijazah itu kita perbesar, itu fotonya kalau seijazah sejaman Jokowi itu kan bergerigi. Iya. Nah punya Jokowi itu tidak bergerigi, tapi di bagian dekat cap UGM-nya ada gerigi dikit. Jadi seolah-olah seperti di crop dari ijazah lain ditempelkan ke situ gitu loh. Silakan di zoom seperti itu. Itu masyarakat kan temuan-temuannya kan makin banyak. Yang paling mudah itu kan ijazah itu pakai kacamata. Mana ada ijazah boleh berkacamata? Hatta orang itu berkacamata pun pas foto selalu ditaruh dulu. Karena ada identifikasi terkait wajah yang memang setiap personal itu spesifik. Iya. Yang nggak bisa diaku orang lain gitu loh. Mas begini, kalau misalnya kita mengasumsikan bahwa orang-orang ini ya Hercules lah, ya kemudian teman-teman Pak Jokowi yang bertestimoni dan menunjukkan ijazah itu dilibatkan. Mengapa sih sebetulnya Pak Jokowi ini senang melibatkan orang pada masalahnya? Pertanyaan ini kan sebenarnya harusnya Pak Jokowi yang jawab. Iya, betul. Tapi saya mencoba. Tapi bahkan kan di sidang sendiri Pak Jokowi nggak pernah datang. Nggak pernah datang. Saya mencoba ya. Kenapa itu terjadi ya? Bukan Pak Jokowi alasannya apa? Kenapa itu terjadi? Ya itu kebiasaannya Presiden Jokowi saat berkuasa pun sering membenturkan elemen anak bangsa. Tidak menjadi penengah dibereskan, tapi memunculkan ada gerakan perujuk, ada yang melaporkan ini. Dulu kita masih ingat, saya selama menjadi praktis hukum, belum pernah ada orang ditangkap dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Karena ini undang-undang lama. Zaman Soekarno nggak pernah dipakai. Kalau 46 berarti ada kemungkinan dari Hazai artikelan juga kan ya? Iya, itu kan udah kita. Iya. Cuman kan itu sejak Soekarno nggak pernah dipakai, Soeharto yang katanya represif nggak pernah dipakai, SBY nggak pernah dipakai, Mega yang pernah berkuasa nggak pakai. Begitu di era Jokowi orang pertama ditangkap apa pasal kabar hoak.
Kan nggak menyelesaikan, justru orang dipecah belah dengan seolah-olah setiap pendapat yang tidak sejalan dengan pandangan kekuasaan itu hoak. Sementara meskipun pendapat itu hoak, kalau mendukung kebijakan kekuasaan dianggap itu bukan hoak. Makanya ada istilah kan dulu, ada hoak yang membangun gitu kan. Kan itu. Nah, kita kok begini ya, jadi pecah belah kan. Kita ingat ya, kita dulu nggak kenal istilah cebong, kampret. Iya, betul. Hari ini apa? Kita kuat sekali pembelahan cebong, kampret. Bahkan ada istilah kadrun ya. Iya, betul. Itu terjadi kita. Jadi kekuasaan tidak menetralisir itu. Dan jangan salah, Mas. Masing-masing warga kadang-kadang suka mengidentifikasi lainnya. Iya. Itu kan jadi pembelahan itu. Iya. Ya, saya juga menyayangkan masyarakat hari ini juga mengasosiasi itu jadi menjadi legitimasi kan perpecahan itu. Iya. Harusnya kita sebagai anak bangsa, oke lah kemarin ada pendukung Prabowo, pendukung Anies, pendukung Jokowi, pendukung ini, pendukung itu. Tapi begitu selesai kontestasi ya sudah, kita anak bangsa bareng-bareng. Makanya kemarin ada semacam narasi pecah belah itu dengan dalih ya. Ini kan pemilih ini, calon ini nih. Saya bilang begini, udahlah latar kita masing-masing lah pilihan kita. Cuman hari ini kan siapa yang berjuang untuk melawan kezaliman, itu berarti mitra kita. Oke. Kalau dikorek-korek ya masing-masing ada catatan lah. Iya. Kita tidak bicara itu. Ini waktu melawan PIK 2 ya. Iya. Dan kalau dalam kasus ijazah palsu Jokowi, saya mengimbau seluruh anak bangsa, kita tidak sedang membenci kelompok tertentu, individu tertentu, apalagi dianggap sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita spesifik hanya mempersoalkan ijazah. Dan ijazah itu spesifik punya Jokowi. Iya. Jadi kita nggak ada masalah dengan UGM, nggak ada masalah dengan SMA 6, nggak ada masalah dengan KPU, nggak ada masalah dengan yang lain-lainnya lah. Oke. Agar ini nggak jadi benturannya menjadi horizontal, cukup dilokalisir ke Jokowi saja. Mas, dengan perkembangan terakhir, UGM sudah mengatakan itu asli, kemudian mungkin kelihatannya sebentar lagi Mas juga harus mempersoalkan untuk SMA-nya itu ya, oleh teman-teman Udah, Solo. di Solo sudah bisa didaftarkan. Kira-kira nasib persoalan ini, guliran persoalan ini ke depan akan gimana? Apakah akan panjang ke depan penanganannya yang salah atau gimana? Ini akan menjadi seperti api dalam jerami. Tinggal siapa yang akan ikut terbakar dengan kasus ini. Bukan hanya Jokowi sendiri akhirnya ini nanti. Nah, saya lagi-lagi kekuasaan punya Indikasi itu bisa Mas kebukakan nggak? Ya, indikasinya. Yang pertama, dengan turunnya Roy Suryo, Rismo, dan yang lainnya, termasuk masalah ini seperti bisa memantik lagi yang kedua kali. Ini kan daya keyakinan publik atas kepalsuan ijazah Jokowi itu kan makin luas. Betul. Kalau dulu kan, siapa sih Bambang Trimulyono? Kalau sekarang, Iya, ini betul. ilmiah ini, yang ngomong Rismon, doktor, dia kuliah, bahkan dia sampai ke Jepang. Betul. Itu. Terus kan, mana ada orang yang nalarnya set, punya negara kok ridho dipimpin pemimpin yang begitu. Pasti mereka akan berjuang untuk menyelamatkan ini. Nah, di titik tertentu lawan-lawannya kan tetap ingin pasang badan terus. Nah, lama-lama kalau benturan psikologis itu tidak bisa diselesaikan secara psikis, ya benturan fisik. Ini hampir sama kayak perang. Perang kan nggak selalu langsung fisik. Iya. Ya, negosiasi, diplomasi, ya perang bintang, tunjukkan senjatanya gini. Tapi kalau ini nggak selesai, ya ujungnya perang fisik. Itu sudah mulai nggak dengan turunnya Bang Hercules ini? Itu kan pesan sebenarnya, kalian mundur. Kalau enggak, gua fisikin nih, kira-kira begitu. Tapi saya nggak tahu, masyarakat itu kan di titik ketika rasa marahnya sudah memuncak, kezaliman itu sudah makin pekat. Nah, kalau istilah saya, ini urat takutnya udah putus. Putus hilang. Mas, Hercules punya grip dengan personalnya yang sekian banyak. Dan mungkin juga ada dukungan dari pihak-pihak tertentu. Mas, apakah saat ini sendirian atau ada juga yang bicara Anda tidak akan berjalan sendirian? Iya pasti nggak sendirilah. Ada Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Itu satu. Yang kedua, ini kan kasus sudah miliki rakyat, bukan miliknya Bambang Tri, bukan miliknya PH. Semua rakyat punya atensi ini. Mereka kenapa terus bersuara? Bahkan rela capek ke Solo, ke Jogja, biaya sendiri. Itu kan ngabisin waktu, pikiran, tenaga, bahkan resiko. Karena mereka mengasosiasi ini masalah kami, masalah rakyat. Bukan masalahnya Bambang Tri saja, bukan masalahnya Rismon saja, gitu loh. Itu yang nampak, ya aktual. Iya. Mas melihat nggak
seberapa besar sih potensi rakyat bergerak untuk persoalan ini? Yang aktual kan mereka datang ke Jogja, mereka apa, dan orang-orangnya bisa kita daftar, katakan saja gampangnya. Nah, yang potensial seberapa banyak menurut tafsiran Mas? Iya, kalau yang potensial kan kita lihat di sosial media kan. Walaupun yang di sosial media kan secara aktual belum semuanya. Yang potensial di situ. Ya kita lihat saja bagaimana perdebatan sosial media hari ini. Kalau kita bicara perdebatan umum misalkan tentang tontonan di podcastnya Deddy Corbuzier, itu nggak ngaruh dengan perubahan masyarakat. Karena itu mah orang yang hiburan saja. Yeah. Tapi kalau perdebatan politik terkait segmentasi, terkait pilihan politik dan sebagainya, itu sebenarnya yang punya pengaruh. Saya ingatkan, reformasi dulu. Memang seluruh rakyat Indonesia sadar tentang kondisi negara terus bergerak? Enggak. Segelintir saja. Memang akhirnya satu momentum pemicu, ada lawan politik lain yang memanfaatkan situasi ini atau tidak. Biasanya juga ada keterkaitan intervensi dunia luar. Karena saat ini misalnya Amerika jengkel karena proksinya kalah, diambilin Cina misalkan. Nah, itu saya nggak tahu, nggak sampai menjangkau ke sana. Tapi kombinasi itu ya bisa terjadi. Wallahu a'lam kapan terjadinya. Tapi yang jelas kalau untuk prasyarat di masyarakatnya sudah terpenuhi. Tinggal stakeholder yang lainnya ini akan seiring sejalan atau kan politik itu yang lainnya kadang-kadang kan kalau sudah dapat kompromi, dapat bagian kan selesai juga. Oh, gitu. Oke. Ini kan Mas tadi mencoba memetakan bahwa sebetulnya persoalan kelihatannya ada satu satu ungkapan yang saya ingat. Ini seperti api yang siap membakar jerami. Gitu ya. Saya kembali pada pertanyaan awal. Dengan kekuatan Hercules sudah turun, dengan kekesalan massa potensial yang ada dan yang aktualnya sudah ada. Kira-kira kalau pemerintah tetap diam dalam persoalan ini, seberapa ngeri sebetulnya urusan ini akan berakhir? Sebenarnya kan masalah bangsa ini tidak hanya ijazah palsu ya, banyak sekali yang ngeri, PIK 2 tapi kan dan sebagainya. Yang menakutkan kalau ini hanya menjadi katarsis. Nah, dari segala persoalan hidup misalnya. Saya lihat itu memang itu yang terjadi. Kenapa? Ijazah palsu itu mudah dipahami oleh siapapun. Ya. Beda dengan korupsi ya, harus begini. Betul. Dan pembuktiannya juga sederhana. Orang kan melihatnya kan gampang, tinggal tunjukkan ijazahnya. Ya. Pembuktiannya sederhana. Nah, itu yang menurut saya memicu ya. Proses eskalasi agitasi terhadap masalah itu mudah dan cepat begitu loh. Nah ini kan baliknya kan Risman hanya beberapa kali saja dia podcast langsung semua. Iya, betul. Karena misalnya kalau yang lainnya kan kadang kebentur, kalau yang ini kan sebenarnya relatif nggak ada hambatan untuk membuktikannya. Gitu. Kasus PIK 2 misalnya, ini kan ada hambatan ini. Kalau ini kan lebih complicated lah. Tapi kapan dan bagaimana? Nah, memang ada faktor-faktor lain yang melingkupi. Karena bagaimanapun kalau kita bicara tentang pergerakan, sebenarnya kan masyarakat itu hanya salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor. Ada aktor-aktor yang lain yang bergerak. Cuman kalau bagi aktor-aktor lain yang bergerak mau melihat, prasyarat di masyarakatnya sudah terpenuhi. Tinggal prasyarat lainnya dihadirkan apa enggak. Walau kalau prasyarat lainnya tidak hadir, ya ini nanti akan menimbulkan tumpukan kemarahan, kedongkolan yang makin lama, ya tapi tetap saja meledaknya kapan kita nggak tahu. Gitu. Oke. Mas, sekarang kita coba mungkin 1-2 pertanyaan fokus pada Pak Jokowi. Mengapa beliau tidak segera proaktif mengambil persoalan ini dengan cara apapun, tetapi lebih proaktif dalam arti tidak kemudian ya sebetulnya melakukan hal-hal yang tidak esensial lah ya, testimoni dan sebagainya. Saya bukan seorang psikolog ya. Tapi saya mencoba membaca dalam diskusi itu orang-orang itu karakternya bagaimana, kecenderungannya bagaimana. Kalau saya lihat, pribadi Jokowi itu orang yang tingkat kesombongannya luar biasa. Pride-nya tinggi sekali. Jadi dia merasa, kalah. Hina sekali saya. Masa diketik itu, suruh nunjukin jasa saya langsung tunjuk ijazah. Itu bisa jadi faktor itu. Kalau ketika dia menunjukkan, dia walaupun bagaimana dia merasa kalah. Kekalahan. Kekalahan. Masa sih partai-partai lain saja bisa saya kendalikan. Ini cuma cecunguk ngomong jasa kok saya kalah. Itu satu. Yang kedua, dia ini representasi para politisi secara umum. Yang selalu tidak mau berbenturan langsung, selalu menggunakan kekuatan sekitarnya. Kalau istilahnya orang Cina itu Tai Chi Master lah. Kalau bisa gunakan kekuatan sekeliling, ya kenapa enggak? Kalaupun mau bentur-benturan biar sekeliling aja. Dan dia termasuk orang yang paling egois. Dia nggak pernah bicara tentang bangsa, negara, dan seterusnya. Enggak. Yang kita diskusikan tadi ya, misalkan narasi legis. Enggak ada pikiran dia dalam pandangan saya. Kenapa? Dalam setiap kebijakan dia begitu.
Dulu masih ingat, kita udah capek ngurusin COVID, dia ketawa cengesan. Satu jawabannya, sabar. Nah kan ngeledek kita itu waktu itu. Kita sudah kebingungan nih ngadapi apa. Yeah. Terus, oh wartawan gitu. Oh itu tuh tiba-tiba dia kabur meninggalkan wartawan. Ini kan orang yang memang secara psikologi itu keakuannya tinggi sekali, etnosentrisnya tinggi sekali. Apakah dengan keakuan yang menurut Mas tadi begitu tinggi, tingkat keakuan, kesombongan, pride, apapun namanya, itu bisa menjadikan beliau tega dengan potensi yang tadi, potensi konflik horizontal tadi. Jangan melihat apa yang akan terjadi. Yang sudah terjadi aja Apa begitu misalnya, tega luar biasa. Apa tuh Mas? Kalau Ya boleh. sudah terjadi, sadis ya Bambang Tri sama Gus Dur jadi terpenjara aja, dia nggak peduli. Kebijakan dia yang katanya nggak impor dan sebagainya membuat petani susah. Sekarang singkong di era Prabowo ini kena dampak, harganya jatuh aja nggak peduli. Ya masyarakat yang lainnya ya rusak alamnya gara-gara proyek dia, nggak peduli. Kok kita masih bernarasi akan seperti ini gitu. Saya lebih setuju melihat orang itu tidak apa yang dia katakan, Tapi yang sudah. apa yang sudah dia lakukan. Gitu. Oke. Mungkin itu lebih valid. Iya valid gitu. Nah dari situ kita bisa melakukan refleksi, kalau yang ini saja bisa, apalagi yang itu. Oke. Wah, terima kasih Mas. Iya. Ini udah ini. Saya izinkan saya untuk mengakhiri perjumpaan kita dengan satu narasi yang kami susun berkenaan dengan persoalan ini. Di tengah silang pendapat soal ijazah Presiden Jokowi, satu hal yang tak boleh luput, kejujuran bukan sekadar perkara dokumen, melainkan fondasi kepercayaan publik. Bila negara abai memberi jawab yang terang, rakyat akan belajar mencurigai, bukan mempercayai. Dan ketika kepercayaan runtuh, kekuasaan bisa tetap berjalan, tapi tak akan benar-benar diimani. Michel de Montaigne pernah menulis, "A liar should have a good memory." Tapi dalam urusan republik, kebohongan bukan soal lupa, melainkan soal iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda munafik, tanda-tanda orang munafik ada 3. Bila bicara, ia berdusta, bila berjanji, ia mengingkari, dan bila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka, gugatan terhadap ijazah sejatinya adalah gugatan terhadap nurani kekuasaan. Abraham Lincoln pun pernah mengingatkan, you can fool all the people some of the time, and some of the people all the time. But you cannot fool all the people all the time. Pada akhirnya, bukan ijazah yang diadili, melainkan sejarah negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.